Kamis 25 Maret 2021, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menggelar acara temu konsultasi penanganan konflik paham keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2021. Acara ini diselenggarakan di Hotel Luminor, Kota Jambi. Acara pembukaan temu konsultasi penanganan konflik paham keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2021 dimulai. Acara ini berjalan lancar dengan dihadiri oleh Dr. Andes Haji Muhammad MPDI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Dr. Anda Hajah Tuti Sobaryati MHum selaku Perwakilan Direktorat URAIS, Profesor Dr. Haji Hadri Hasan MA selaku Ketua MUI Provinsi Jambi, Jarniati SHMH selaku Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jambi, Agus Salim SAG MER PhD, dan Haji Zefni Ishak SAG MHI selaku Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Jambi. Hadir pula sebagai peserta yakni para ketua MUI Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, perwakilan Kasibimas Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat, dan organisasi masyarakat setiap agama yang terdaftar di Kementerian Agama dari setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, dan dihadiri juga oleh para praktisi pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Acara ini berlangsung selama 2 hari dimulai pada Kamis 25 Maret 2021 pukul 7:30 malam hingga Jumat 26 Maret 2021. Para peserta yang hadir tampak antusias dalam mengikuti acara di mana bertujuan untuk membuat masyarakat Provinsi Jambi terhindar dari konflik keagamaan. Acara ini dimulai dengan kata sambutan oleh Haji Zefni Ishak SAG MHI, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Usman MA, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh undangan dan peserta. Bapak Kanul yang kami hormati, dasar penyelenggaraan kegiatan ini kita tahu bahwasannya manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya agama. Pangkalnya adalah dari paham keagamaan. Oleh karena itu Pak Kanwil, pada kesempatan ini kami bidang URAIS melaksanakan kegiatan temu konsultasi penanganan konflik paham keagamaan, gunanya kita kembali dalam memahami keagamaan itu secara modern, secara kontekstual, dan tidak melepaskan diri dari konteks Al-Quran dan As-Sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
acara dibuka dengan sambutan oleh Dr. Andes Haji Muhammad MPDI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dituturkannya bahwa paham-paham yang baru bermunculan bukanlah masalah asalkan masih mengedepankan kehidupan berkebangsaan dan bernegara, di mana toleransi dalam pemahaman agama harus dijaga dengan benar karena negara ini mengedepankan kesatuan dan persatuan. Asosiasi kegiatan ini mudah-mudahan menjadi suatu persepsi bagi kita bersama, sama-sama menjaga jangan terjadi perpecahan di internal kita gara-gara perbedaan paham. Toleransi ini memang harus kita jaga benar-benar, karena negara ini mengedepankan persatuan dan kesatuan. Bahwa kita hidup di muka bumi ini bukan kita satu kelompok dan bukan kita satu suku dan bukan kita satu agama dan bukan satu paham. Kita jelas dalam kebinekaan. Dalam konteks kebinekaan itu ada perbedaan. Agama sudah mengatakan dari tadi saya sampaikan, perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada persoalan di situ sebetulnya. Saya hanya berharap kepada kita semua, mari kita sama-sama menjaga kerukunan internal agama kita masing-masing, apalagi kita di Indonesia, kita pemeluk agama yang mayoritas. Tidak elok kalau kita ribut-ribut kita banyak. Disebutkan pula, kegiatan ini diselenggarakan untuk menyatukan persepsi dan membuka pandangan umat untuk jangan berpikiran sempit dan harus berpikiran luas. Inilah tujuan utama kegiatan ini sebagai upaya bersama untuk menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi. Kemudian acara dilanjutkan oleh Dr. Anda Hajah Tuti Sobaryati M.Hum selaku pembicara mewakili Direktorat URAIS, yang dimana beliau membahas mengenai penanganan paham keagamaan bermasalah dan potensi konflik sosial keagamaan. Tapi yang paling penting sebetulnya kalau menurut saya adalah bagaimana kita membackup, mencegah, melindungi masyarakat yang berada di sekitar kelompok tersebut. Pencegahan dari sikap anarkis karena merasa pandangan berbeda tidak cocok, biasanya suka muncul provokator di situ, di tengah-tengah seperti itu, sehingga akhirnya timbullah konflik, timbul dia ribut antara sesama kita. Temu konsultasi penanganan konflik paham keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2021 dilanjutkan pada Jumat 26 Maret. Dibuka oleh Dr. Anda Hajah Tuti Sobaryati M.Hum selaku perwakilan Direktorat URAIS, membahas kebijakan strategis Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan syariah di bidang paham keagamaan Islam. Meskipun kita tahu bahwa masalah paham keagamaan ini sebetulnya sudah ada ya sejak zaman Rasulullah, juga sudah berkembang, dan penanganannya di Indonesia juga sudah ditangani ya, sebelumnya oleh aparat setempat ya. Bahkan kita sudah ada Menko Polhukam, ada BIN, ada BNPT dan lain sebagainya ya, kejaksaan, kepolisian ya, yang terkait dengan masalah penanganan paham keagamaan ini. Nah di kita di Direktorat Urusan Agama Islam ini kami juga dengan lahirnya PMA nomor 143 ini tahun 2016, kami ditugaskan juga melakukan penanganan ya, pencegahan, pembinaan juga terhadap masalah paham-paham keagamaan ini. Alhamdulillah ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih 4 tahun. Namun kami masih juga mencari pola ya, mencari pola bagaimana upaya-upaya yang bisa dapat kita lakukan dalam rangka mencegah atau meminimalisir minimal kita tingkat daripada pertumbuhan paham keagamaan ini di Indonesia.
dilanjutkan oleh Profesor Dr. Haji Hadri Hasan MA selaku Ketua MUI Provinsi Jambi dengan memberikan paparan perspektif mengenai konflik keagamaan. Persoalan konflik keagamaan ini kalau kita perhatikan memang sumbernya adalah human itu sendiri. Masyarakat muslim dalam menerapkan, mengamalkan, mentatbikkan, how to practice ajaran Islam itu, di situ letak terjadi persentuhan, konflik dan sebagainya. Ketika Anda mau melihat agama, jangan dilihat orangnya, jangan dilihat praktek yang dilakukan oleh penganutnya, tapi bacalah kitab sucinya. Kalau rujukannya Al-Quran, hadis, kalau mau menjadi Islam, carilah Islam itu di dalam sumbernya. Mari kita sama-sama memahami satu, bahwa kerukunan itu adalah kebutuhan kita umat Islam. Yang kedua, bahwa konflik itu terjadi bukan karena ajaran agama, tapi karena penerapan kita dalam menerapkan ajaran yang kita pahami itu. Kemudian Agus Salim SAG MER PhD melanjutkan paparan mengenai paradigma Islam rahmatan lil alamin dan moderasi beragama. Itu dimulai dari akhir tahun 70-an, 80-an hingga sekarang. Jadi semangat keagamaan itu terus meningkat di berbagai penjuru dunia, bertentangan dengan asumsi yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang disebut sebagai berpaham modernis, yang menyatakan bahwa semakin modern orang akan semakin sekuler. Ternyata kenyataannya berbeda, bahwa ternyata orang justru semakin religius. Membuat sebuah artikel penting tentang konsep moderasi dalam Al-Quran atau wasatiyah fil Quran. Ada juga Khalid Abu Fadl. Semua menunjukkan bahwa konsep moderasi yang muncul di barat itu salah kaprah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan moderasi itu sebenarnya bukan kategorisasi atau labelisasi, tetapi moderasi itu adalah norma, etika, atau yang disebut sebagai disposisi normatif. Apa yang dimaksud disposisi normatif? Yaitu standar dan tuntunan perilaku yang membentuk identitas kolektif. Nah, itulah yang disebut dengan moderasi. Selanjutnya, Jarniati SHMH selaku perwakilan Kejaksaan Tinggi Jambi memberikan paparan mengenai sinergitas tim Pakem dalam penanganan konflik paham keagamaan bermasalah. Dasar sucinya yaitu Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Indonesia, tentang PNPS Nomor 1 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di sini juga ada peraturan Kejaksaan RI Nomor 5 2019 tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung RI Nomor 19 JA 9/2005 tanggal 16 September 2000 tentang koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Faktor penyebab berkembangnya aliran paham keagamaan yang bermasalah. Yang pertama yaitu kurangnya kedekatan umat dengan ulama atau pendeta. Terus kemiskinan atau kurangnya ekonomi umat, itu salah satu faktor juga Bapak Ibu. Penyusupan agenda asing untuk kepentingan ideologi budaya, ekonomi, dan politik. Nah, sekarang kita selalu dengar, wah nggak usah lah jauh-jauh, nggak usah lah aliran kepercayaan, vaksin aja. Oh itu ada chipnya, oh itu ada ini, oh itu ada itu, itulah. Karena tadi ya kurangnya sosialisasi juga. Saya di sini sebagai koordinasi di bidang intelijen menghimpun data-data yang ada yang masuk dari Bangkor Pakem tersebut. Jadi data itu kami himpun, kami satukan, membuat laporan ke atas lagi atau ke Kejaksaan Agung sebagai
dan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara. Pada acara temu konsultasi penanganan konflik paham keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2021 turut diisi dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pemapar. Pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan mungkin barangkali kepada Pak Agus sama Pak Ketua MUI, barangkali bisa dijawab nantinya. Ingin saya sampaikan terkait masalah konflik paham keagamaan pada hari ini 2017 kurang lebih beberapa tahun yang lalu sudah berkembang isu-isu tentang penghapusan mata pelajaran agama beberapa waktu yang lalu, dan 2020 kemarin sudah muncul lagi terkait masalah itu dan didengung-dengungkan juga oleh beberapa tokoh media dan lain segala macam, dan terbukti memang isu itu belum terjadi, tapi pengurangan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah itu sudah terjadi, Pak. Dalam konteks konflik pemahaman keagamaan ini, apakah dengan cara demikian itu termasuk efektif? Dan apakah itu sudah ada kajian terhadap konflik pemahaman keagamaan? Apakah itu menjadi sumber masalahnya? Atau bagian daripada masalah kedangkalan terhadap paham keagamaan saat sekarang ini? Secara logika saja, pelajaran agama itu yang selama ini kadarnya cukup tinggi, itu pun banyak yang tidak memahami agama. Tapi saya kira tentu bukan hanya sekedar jumlahnya atau jam yang perlu banyak, memang perlu kajian bidang apa ya. Selama ini yang lebih banyak itu ibadah, gitu, masalah puasa dan sebagainya. Tapi filsafatnya Islam itu, teologinya Islam itu saya kira barangkali perlu kajian bagaimana yang perlu ditingkatkan, bukan hanya jamnya saja. Kalau jamnya saja kadang-kadang dipenuhi oleh ibadah, gitu. Saya praktek ibadah sehari-hari. Saya kira pemahaman yang berbau filosofi, ya, teologi, barangkali itu lebih diutamakan. Saya kira memang kalau pengurangan itu saya juga tidak setuju. Kenapa kita melalui Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu yang membuat negeri ini ada karena kita sepakat ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu tidak sepakat, tidak ada Indonesia seperti sekarang. Sepeda yang saya tahu belum ada kajian yang komprehensif mengenai pendidikan agama Islam di sekolah umum. Ya, setahu yang saya ini riset yang sudah ada. Yang riset yang sudah adalah pemetaan sumber-sumber atau referensi buku keagamaan yang dibaca oleh siswa-siswa di sekolah umum. Nah, itu sudah ada. Kenapa penelitian itu dilihat ke sumber dulu? Sebab cara beragama kaum milenial itu berbeda dari cara-cara kita yang dulu dalam belajar. Kenapa? Karena sekarang sumber belajar itu sudah banjir di dunia maya. Jadi mereka mempunyai kebebasan untuk belajar gitu, kapanpun dan dimanapun. Dan yang paling terfavorit adalah bertanya kepada Kiai Google. Nah, itu yang nomor satu, Mbah Google. Dan menariknya, ketika para siswa itu browsing di internet, mencari informasi misalnya tentang hukum musik misalnya, itu yang biasanya muncul di ranking pertama sampai yang awal-awal sampai kelima, itu biasanya sumber-sumbernya dari sumber-sumber yang radikal gitu ya, sumber-sumber yang dari kelompok-kelompok yang ekstremis gitu. Yang pertama, bahwa kami berterima kasih pada pemerintah bahwa Muhammadiyah sudah
intens ikutan dalam forum-forum FKUB, MUI, dan sejenisnya, bahwa orang cenderung kepada paham keagamaan. Memang anak milenial kadang-kadang dikritisi memang agamanya lewat itu, tapi jadilah dulu lama-lama bertanya kepada para kiai. Para tokoh kita, para aparat kita ya bisa mendapatkan masukan-masukan ya terkait dengan masalah penanganan masalah konflik paham keagamaan yang terjadi di masyarakat. Nah, info-info atau wawasan yang diberikan oleh para narasumber kita ini sangat membantu Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya nanti bisa kita terapkan pada saat kita melakukan tugas-tugas kita di lapangan. Dengan adanya temu konsultasi penanganan konflik paham keagamaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2021, Dr. Andes Haji Muhammad MPDI selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi berharap agar toleransi beragama semakin dikedepankan. Dinyatakan pula, dalam hidup berbangsa dan bernegara, mari bersama kita memberikan ruang untuk agama yang berbeda. Dr. Andes Haji Muhammad MPDI juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Provinsi Jambi agar seluruh umat yang beragama di Provinsi Jambi bersama menjaga kerukunan dengan mengedepankan persaudaraan dengan segala perbedaan dalam kebinekaan. Yang pertama, saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala bidang. Kemudian yang lain, secara umum kita ingin menjaga kerukunan beragama di Jambi. Malam ini acaranya yaitu kita temu, konsultasi. Sebetulnya dengan paparan saya itu, karena di sini banyak juga pejabat di lingkungan Kementerian Agama, saya ingin teman-teman di daerah juga memahami tugas-tugas pokok mereka dalam hal melakukan penanganan masalah paham keagamaan ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mereka bergerak di lapangan, kita berharap bisa meminimalisir tingkat pertumbuhan daripada perkembangan paham keagamaan itu ya. Jadi kedepannya insya Allah dengan kita semua bergerak, ormas Islam juga, pejabat setempat, dan apalagi nanti kita bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian ya, itu bisa menangani masalah paham keagamaan secara bersama-sama. Harapan saya di sini kita harus saling rukun ya, harus saling menghargai, intinya di situ untuk membangun ya silaturahmi, dan juga bagi penganut agama malih saling melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan syariah-syariahnya, begitu juga yang Nasrani, Buddha, Hindu seperti itu. Nah, di sini dari Kejaksaan RI itu membentuk suatu badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat atau yang disingkat dengan Bakorpakem. Nah, di sini merupakan wadah. Wadah ini yang akan menghimpun ya masukan-masukan dari pemerintah pusat, daerah ya. Nah, itu yang dipelopori oleh Kejaksaan.